Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah akuntansi biaya untuk pokok bahasan akuntansi produk sampingan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan kepada pemirsa, kepada kita semua di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, definisi produk sampingan. Produk sampingan adalah satu produk atau lebih, bisa satu, bisa lebih dari satu ya, tergantung ya. Yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya relatif tinggi. Nah, produk lain yang diproses bersama ini, yang nilai jualnya lebih tinggi ini disebut produk bersama. Yang videonya sudah ada, silahkan dicek di video saya tentang akuntansi produk bersama. Nah, misalnya perusahaan penggilingan padi misalnya ya dapat menghasilkan dua produk bersama, yaitu beras kualitas 1 dan beras kualitas 2. Kualitas 1 itu mungkin yang tidak ada yang putus, yang pecah sama sekali, sementara yang kualitas 2 mungkin disertai beberapa yang pecah ya, yang patah ya. Biasanya ini berada pada pergantian satu karung itu diproses, diseleb di penggilingan padi, ketika mau habis, ini biasanya mesin tidak stabil sehingga banyak yang pecah, maupun pada saat awal masuk ketika mesin belum stabil, ini biasanya banyak yang pecah. Ketika sudah stabil, biasanya bagus. Nah ini ada beras kualitas 1, beras kualitas 2. Pak, bagaimana kalau dicampur saja Pak? Lah kalau dicampur, jangan-jangan pasar malah mendefinisikan semua produk kita sebagai kualitas 2, maka kita yang rugi. Produk kita tidak mempunyai nilai yang tinggi. Maka kita pisahkan yang kualitas 1 dan kualitas 2 karena memang pasarnya ada yang kualitas 1 dan kualitas 2. Serta satu produk sampingan, ini bentuknya katul atau dedak atau apa ya bahasa Indonesianya. Ini kalau di Demak, di Kudus namanya katul atau dedak yang biasa digunakan untuk makanan ternak ya itu. Ya. Itu namanya produk sampingan itu katulnya atau dedaknya itu. Nah, sambil mengingat ilustrasi saya yang produk bersama, dan di sini untuk ilustrasi produk sampingan. Ya, ini misalnya satu kali proses produksi mengeluarkan biaya bahan baku 1 juta. Biaya tenaga kerja 2 juta, biaya overhead pabrik 3 juta. Tidak bisa dihindari, mau tidak mau, suka tidak suka, menghasilkan produk seperti ini. Ada produk ini, ada produk ini, juga ada produk ini. Tidak bisa dihindari. Nah, saudara, pemirsa, inilah yang disebut dengan produk bersama. Yang ini disebut produk bersama, karena nilai jualnya tinggi. Nah, yang ini disebut produk sampingan. Ini produk sampingan. Persoalan akuntansi di produk bersama adalah bagaimana menghitung biaya per unit, yang sudah saya bahas di video saya, di video dengan judul akuntansi biaya, akuntansi produk bersama. Nah, persoalan di produk sampingan ini adalah perlukah produk sampingan menerima alokasi biaya bersama? Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Oke. Untuk akuntansi produk sampingan, kita kenal dua metode. Yang pertama, metode dengan harga pokok atau cost method, dan yang kedua, metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Bagaimana penjelasan keduanya? Kita simak satu persatu. Untuk metode dengan harga pokok atau cost method, ini perusahaan membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama. Jadi walaupun produk sampingan tetap diberi alokasi biaya bersama. Jadi produk sampingan diperlakukan seperti produk bersama, seperti produk bersama. Artinya dia juga menerima alokasi biaya bersama. Nah, biaya bersama akan dialokasikan kepada masing-masing produk bersama dan produk sampingan. Walaupun produk sampingan akan menerima alokasi biaya bersama dalam jumlah yang relatif kecil. Ya. Nah, ketika produk sampingan menerima alokasi biaya bersama, maka di dalam produk sampingan ini melekat harga pokok produk. Jadi produk sampingan itu yang ditumpuk di ujung ruangan itu melekat di dalamnya harga pokok produk. Yang perlakuan akuntansinya pada saat terjadi penjualan produk sampingan sama seperti menjual produk
bersama. Tapi akunnya beda ya. Tapi perlakuannya sama. Bagaimana realnya? Bagaimana realnya? Begini, ketika eh, pencatatan produk sampingan, ya, ketika produk sampingan menerima alokasi biaya bersama, maka dicatat bersama-sama dengan produk bersama ya. Tapi ini tidak saya lukiskan semua, yang saya tunjukkan hanya jurnal di persediaan produk sampingan. Maka persediaan produk sampingan di jurnal begini. Persediaan produk sampingan debit, BDP BBB kredit, BDP BTK kredit, BDP BOP kredit. Jurnal ini bersamaan pada saat mencatat persediaan produk selesai A, persediaan produk selesai B yang pernah kita bahas di akuntansi produk bersama. Artinya apa? Persediaan produk sampingan itu ada nilainya, ada angkanya. Barangnya ada di ujung ruangan itu, dedak atau katulnya, lalu akuntansinya juga tercatat, persediaan produk sampingan. Maka kalau terjual bagaimana? Ya perlakuannya seperti menjual produk bersama, produk utama ya. Maka jurnalnya pada saat menjual, saat penjualan produk sampingan, jurnalnya kas debit penjualan kredit sebesar harga jual, lalu harga pokok penjualan debit ya, persediaan produk sampingan kredit sebesar harga pokoknya. Nah, ini jurnalnya. Jadi perlakuannya seperti produk bersama, seperti mengalokasikannya hati-hati, jangan pakai metode satuan fisik loh ya, pasti menyesatkan ya. Misalnya kita pakai metode yang nilai jual. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Baik, berikutnya. Metode yang kedua adalah metode tanpa harga pokok atau non cost method. Perusahaan tidak membebani produk sampingan dengan alokasi biaya bersama. Jadi biaya bersama hanya dialokasikan kepada produk bersama saja. Produk sampingan tidak dibebani biaya bersama. Ya, biaya bersama hanya akan dialokasikan kepada masing-masing produk bersama. Produk sampingan tidak menerima alokasi biaya bersama, sehingga di dalam produk sampingan tidak melekat harga pokok produk. Maksudnya apa? Keberadaan produk sampingan secara fisik ada, namun tidak tercatat dalam akuntansi perusahaan. Jadi barangnya ada itu di ujung ruangan penggilingan padi itu, di situ ada produk sampingannya, itu ada, fisiknya ada, tetapi akuntansi kita tidak mencatat. Kita tidak punya akun namanya persediaan produk sampingan, nggak ada angkanya. Salah apa enggak Pak secara akuntansi? Kalau tidak menimbulkan salah saji yang material, ya tidak salah. Kan akuntansi ada konsep materialitas ya. Mungkin kalau nilainya tidak seberapa ya tidak masalah. Jadi secara fisik ada, tetapi tidak tercatat nilainya di dalam akuntansi perusahaan. Lalu muncul masalah ini, kalau tidak tercatat, nanti kalau terjual bagaimana akuntansinya? Nah, persoalan akan muncul ketika produk sampingan yang dimiliki perusahaan laku dijual. Tadi tidak dicatat, tidak ada nilainya, ternyata tetap laku dijual. Gimana? Nah, jika perusahaan menggunakan metode tanpa harga pokok dan ketika produk sampingan laku dijual, maka perusahaan dapat memperlakukan hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut. Sekali lagi, saya ulang ya. Berarti jurnal pada saat pencatatan produk sampingan tidak ada, karena produk sampingan tidak menerima alokasi biaya bersama. Beda dengan metode yang dengan harga pokok tadi. Ada pencatatan produk sampingan, ada jurnalnya, penjualannya ada. Nah, kalau metode yang tanpa harga pokok ini, pencatatan produk sampingannya tidak ada, tetapi ketika laku terjual baru ada. Ya, maka diperlakukan yang pertama bisa diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Ya sudah, jurnalnya kas atau piutang debit, pendapatan di luar usaha atau pendapatan lain-lain kredit. Ya. Atau yang kedua, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penambah penjualan produk utama. Ya, maka jurnalnya kas atau piutang usaha debit, penjualan kredit. Ya, penjualan kredit. Atau yang ketiga, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan produk bersama. Ya, pengurang harga pokok. Kalau harga pokok penjualannya berkurang, labanya akan naik. Ya. Maka jurnalnya kas atau piutang usaha debit, harga pokok penjualan kredit. Harga pokok penjualan itu tempatnya debit, seperti beban. Kalau kredit berarti berkurang. Nah, lalu hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Maka hasilnya di jurnal kas debit atau piutang debit, kreditnya BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP.
Pak, berapa Pak yang BDP BBB? Proporsional ya, dibuat proporsional, boleh menurut proporsi nilai biaya bahan baku secara total, BTK total, BOP total ya, itu dibuat proporsi lalu dialokasikan ini sebagai pengurang. Nah, kalau biayanya berkurang, maka harga pokok produksinya berkurang, harga pokok penjualnya berkurang, laba kotornya menjadi naik. Ya. Baik, contoh. Misalnya, Rifki Snack dan Catering adalah perusahaan produksi makanan ringan, kualitas ekspor yang salah satu produknya adalah keripik kentang. Dalam setiap kali produksi keripik kentang, dari 100 kg kentang dapat dihasilkan produk sebagai berikut. 1. Keripik kentang kualitas A 30 kg. Keripik kentang kualitas B 18 kg. Keripik kentang remukan atau hancuran, sing ajur-ajur itu 2 kg. Nah, biaya bersama untuk setiap kali proses produksi adalah 2 juta, terdiri atas harga bahan baku, tidak dirinci ya, ini anggapannya saudara sudah tahu gitu. Nah, karena kita fokusnya tidak di rincian ini, tetapi di biaya bersamanya. Biaya tenaga kerja, biaya produksi lainnya. Jadi 2 juta ini adalah total biaya produksi. Perusahaan mengalokasikan biaya bersama dengan metode satuan fisik. Perusahaan membebankan biaya bersama kepada produk sampingan. Berdasarkan data di atas, tentukan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Ini keripik kentang kualitas A berarti produk bersama, keripik kentang kualitas B berarti produk bersama, keripik kentang remukan ini kita anggap sebagai produk sampingan. Nah, ini sengaja ini metodenya pakai satuan fisik, ini bahaya ini, pasti bahaya, nanti kita tunjukkan ya. Jadi pakainya satuan fisik, mestinya pakai nilai jual. Tapi ini sengaja pakai satuan fisik biar bisa ditunjukkan letak bahayanya di mana. Ya, kita lihat karena diberi alokasi biaya bersama, maka diperlakukan seperti produk bersama. Maka ini dasarnya adalah nilai atau unit, satuan unitnya ini 30 kilo, 18 kilo, 2 kilo. Ini dijadikan dasar membagi biaya bersama. Biaya bersamanya berapa tadi? 2 juta. Maka 2 juta ini dialokasikan ke keripik kentang kualitas A, berarti 30 per 50 kali 2 juta, ketemunya 1.200.000. Yang B, 18 per 50 kali 2 juta, ketemunya 720.000. Lalu yang remukan, produk sampingan 2 kg, 2 per 50 kali 2 juta, ketemu 80.000. Nah, kalau dihitung biaya per kilonya, ini dibagi 30, 720 dibagi 18, 80 dibagi 2, ketemunya ini 40.000, 40.000, 40.000. Nah, ini yang saya katakan kalau menggunakan metode satuan fisik, nah ini menjadi tidak fair. Masa remukan kok harganya 40.000, sementara yang kualitas A saja 40.000 harga pokoknya. Nanti laku dijual berapa? Kan jadi repot. Maka ini sengaja untuk menunjukkan bahayanya metode satuan fisik. Ya. Maka bisa dilakukan alokasi seperti ini, tapi menggunakan metode misalnya nilai jual. Ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Persediaan produk sampingan, debit 80 juta, BDP BBP kredit, BDP BTK kredit, BDP BOP kredit. Angkanya tidak usah saya tunjukkan. Nah, ini pakai proporsi saja, ya gampang ya. Ini pakai proporsi. Nah, jurnal ini dibuat bersama dengan mencatat persediaan produk selesai yang kualitas A. Persediaan produk selesai A, BDP, BBB, BDP, BTK, BDP, BOP. Lalu persediaan produk selesai B, yang keripik kentang tipe B tadi, kualitas B. Seperti itu. Lalu persediaan produk sampingan. Begitu ya. Lalu berikutnya, contoh berikutnya, datanya sama, saya langsung fokus di sini ya, di sini mulai di sini ya. Oh sorry, ini biayanya berbeda ya. Biaya bersama untuk setiap kali proses produksi adalah 2.400.000, terdiri atas harga bahan baku kentang, biaya tenaga kerja, biaya produksi lainnya. Perusahaan mengalokasikan biaya bersama dengan metode satuan fisik. Perusahaan tidak membebankan biaya bersama kepada produk sampingan ya. Produk sampingan laku dijual secara tunai seharga 10.000 per kilo. Berapa ini? 2 kilo ya. Laku 10.000. Tentukan harga pokok produk bersama. Berarti hanya dialokasikan untuk keripik kentang A, keripik kentang B. 30 berbanding 18, ketemunya 48. Kalau biaya bersamanya 2.400.000, tinggal dialokasikan 30 per 48 kali 2.400.000, ketemunya 1.500.000. 18 per 48 kali 2.400.000, ketemunya 900.000. Sehingga biaya per kilonya 50.000, biaya per kilonya 50.000. Produk sampingan di mana, Pak? Tidak dibebani. Maka namanya metode tanpa harga pokok. Tapi ternyata laku dijual. Ya sudah,
2 kilo tadi laku dijual dengan harga 10.000 per kilo. Di jurnal kas debit, pendapatan di luar usaha kredit, angkanya masing-masing 20.000. Demikian akuntansi untuk produk sampingan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saudara paham. Allah memberikan kemudahan di dalam memahami materi ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.